Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan penyalahgunaan kekuasaan atas seorang anak dan pelanggaran hak seorang anak terhadap kehidupan dan perkembangan kesehatan dan hubungan kepercayaan. Sedangkan menurut WHO adalah keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya dipahaminya tanpa adanya persetujuan, atau anak belum siap dalam perkembangan normalnya, atau melanggar hukum atau sosial tabu dalam masyarakat. Pelecehan seksual dibuktikan antara aktivitas anak dan orang dewasa atau anak lain berdasarkan umur dan hubungan yang bertanggung jawab, percaya atau kegiatan untuk menghargai atau memenuhi kebutuhan orang lain. Dari definisi yang disampaikan oleh WHO tersebut, pelecehan seksual yaitu aktivitas yang amoral dengan seorang anak oleh orang dewasa terhadap penyalahgunaan kekuasaan pada anak. Pelecehan seksual melibatkan dua hal, yaitu yang pertama pelecehan seksual yang melibatkan kontak tubuh dan pelecehan seksual yang tanpa melibatkan kontak tubuh. Pelecehan seksual yang melibatkan kontak tubuh, hal ini termasuk kissing, touching, oral, anal, or vagina sex. Selanjutnya yaitu pelecehan seksual tanpa sentuhan atau kontak tubuh. Pelecehan seksual tidak membutuhkan penetrasi, paksaan, rasa sakit, atau bahkan sentuhan. Jika seorang dewasa terlibat dalam perilaku seksual apapun, misalnya bahasa seksual yang tidak pantas ditujukan kepada seorang anak, melihatkan bagian-bagian pribadi seorang anak, atau memperlihatkan area pribadi kepada seorang anak untuk memuaskan hasrat dan minat seksual orang dewasa. Perilaku semacam itu dianggap sebagai pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual yang tidak melibatkan kontak atau sentuhan mencakup: yang pertama, menampilkan gambar pria telanjang atau wanita pada anak-anak. Komunikasi yang tiba-tiba menghubungkan alat kelamin orang dewasa dengan seorang anak untuk kesenangan seksual orang dewasa. Memotret anak dalam posisi seksual, mendorong anak untuk menonton atau mendengar tindakan seksual, menonton anak menanggalkan pakaian atau menggunakan kamar mandi untuk kesenangan seksual orang dewasa. Memaksa anak untuk menyaksikan pemerkosaan atau tindakan kekerasan seksual lainnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kekerasan seksual. Secara statistik, pelecehan seksual bervariasi antara negara dalam laporannya. Yang pertama, kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah pria. Yang kedua, WHO menghubungkan 150 juta anak perempuan dan 73 juta anak laki-laki di bawah 18 tahun dan mengalami hubungan seks paksa atau bentuk kekerasan seksual lainnya pada tahun 2002. Sebuah penelitian di berbagai negara oleh WHO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nadia di sini akan menjelaskan tentang pengungkapan pelecehan seksual pada anak. Pengungkapan di sini merujuk kepada penemuan atau pelecehan seksual pada anak. Pengungkapan pelecehan seksual ini biasanya terjadi dalam bentuk proses. Anak biasanya akan memberitahu kepada orang dewasa untuk melihat bagaimana respon orang dewasa tersebut. Mereka menguji bagaimana respon orang dewasa tersebut. Apabila orang dewasa memberikan respon yang negatif, maka anak akan berhenti menceritakan tentang kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Pengungkapan kekerasan seksual yang pertama bisa melalui komunikasi antar keluarga korban, teman-teman korban, atau anak yang selamat dari pelecehan seksual tersebut dengan penyedia jasa. Dalam kasus ini, misalnya kepolisian. Yang kedua, komunikasi oleh saksi pelecehan seksual atau ketika korban hamil atau terkena penyakit lewat hubungan seks. Yang ketiga, bisa dibawa oleh orang ketiga, contohnya keluarga atau pengasuh korban. Yang keempat, kekerasan seksual diungkapkan langsung oleh korban atau tidak langsung melalui orang ketiga, contohnya dengan atau tanpa persetujuan anak.
Alasan anak tidak mengungkapkan bahwa mereka mengalami sexual abuse, yang pertama itu karena takut konsekuensi. Anak takut mereka merasa terancam, anak takut merasa akan dibuang, anak takut akan dipersalahkan. Kemudian yang kedua, mereka takut ditolak. Mereka takut kalau orang dewasa yang mereka beritahu cerita itu tidak percaya kepada anak-anak. Mereka tidak percaya kepada korban. Kemudian yang ketiga, manipulasi dari pelaku. Pelaku ini bisa membuat trik atau menyuap anak-anak. Misalnya mereka bisa memanipulasi pikiran anak tersebut, membuat anak tersebut percaya kalau mereka adalah orang yang bersalah. Nah, ini poin keempat. Korban akan menyalahkan diri sendiri. Jadi, mereka berpikir kekerasan seksual itu terjadi karena mereka mereka sendiri yang lemah. Mereka seharusnya bisa mengatasi hal tersebut, tetapi uh, mereka tidak bisa dalam faktanya mereka tidak bisa. Kemudian yang kelima ada perlindungan. Apabila pelaku pelecehan seksual itu merupakan keluarga dekat korban, maka korban cenderung akan melindungi pelaku tersebut. Yang keenam ada usia. Anak yang terlalu muda biasanya tidak menyadari bahwa mereka telah dilecehkan. Karena mereka itu merasa apa yang dilakukan orang dewasa itu mungkin normal. Kemudian yang ketujuh ada cacat fisik dan mental. Anak yang memiliki cacat fisik dan mental ini tidak mempunyai kesadaran akan pelecehan seksual yang mereka alami. Jadi mereka tidak menceritakannya kepada orang dewasa atau uh, orang yang seharusnya tahu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mela. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini membahas tentang pelaku pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual pada anak maupun remaja ini biasanya itu pada laki-laki dan wanita juga bisa melakukan pelecehan. Namun lebih mayoritas pada anak laki-laki. Misalnya itu bisa orang yang terdekat dengan korban atau dengan orang yang tidak dikenalnya gitu. Kalau orang dikenal misalnya saudara kandung, kakek, ayah, nenek, bahkan yang orang yang dekat dan kenal dengannya. Kalau orang yang tidak dikenal mungkin bisa yang kejadian di jalan gitu kan, nanti dilakukan orang asing yang mengganggu gitu. Bahas tentang pelecehan seksual pada anak. Jadi di sini akibat dari perilaku atau pelaku yang telah melecehkan anak tadi, maka anak itu akan bisa melecehkan orang lain nantinya gitu. Karena dia merasa kalau yang dia dapatkan dari pengalamannya itu patut dicontoh gitu, patut untuk dicoba lagi gitu. Karena dia korban dan lalu dicobanya, dia belajar dari itu. Dia merasa kalau dilakukan sama orang seperti itu dia nggak masalah. Ini biasa terjadi pada anak-anak yang masih kecil ya, belum ada pemikiran yang pemikiran yang konkret, belum, maksud itu masih anak-anak kecil main-main, berarti dia tidak paham kan, jadi dia merasa kalau perilaku itu nggak apa-apa, ini itu, jadi dia belum terpikir yang lain-lainnya. Terus kenapa orang dewasa itu melakukan pelecehan? Jadi di mana dia merasa itu dimotivasi oleh keinginannya dia itu tidak bisa dikontrol, terus juga adanya ketertarikan orang itu untuk melakukan seksual pada anak. Jadi ini sifat atau dari dirinya sendiri yang tidak bisa ia kontrol gitu. Ke penyalahgunaan dan hasrat seksual laki-laki, dimana kita tahu hasrat seksual laki-laki terdapat perbedaan antara viktiminasi pria dan wanita. Nah, sebagian besar ini dipengaruhi oleh kepercayaan budaya dan stereotip femininitas dengan maskulinitasnya dan perbedaan hasratnya laki-laki dengan wanita itu gitu. Jadi berbeda ya, antara viktiminasi pria dan wanita itu sangat berbeda, dan itu dipengaruhi oleh kepercayaan dan budayanya sendiri gitu. Dan juga ada bagaimana pandangan orang itu terhadap femininitasnya dan juga kepada maskulinnya. Kan maskulin itu pada laki-laki ya, tapi juga ada bisa tidak semua laki-laki yang jiwa maskulin kayak gitu, yang seperti maskulin, tapi bisa juga perempuan, laki-laki ada juga seperti itu yang femininitas gitu, dia tidak laki sesungguhnya, tidak kekar gitu. Kunci
Jadi ketika dari kita melakukan terjadinya pelecehan seksual oleh pelaku itu, maka jika kita ingin banyak ke pusat layanan, maka kita harus tahu kunci dari dalam penyedia layanan itu apa saja. Jadi sebenarnya gitu, kita harus mengetahui dulu secara umum laki-laki atau remaja itu tidak mau memberitahu tentang pengalaman seksualnya. Ya, betul. Jika dia melakukan pengalaman melecehkan orang itu, dia tidak akan bercerita. Dia hanya diam. Karena dia merasa kalau yang dilakukan itu salah. Tapi gimana itu motivasi atau di dalam dirinya sendiri yang mendorong dia untuk melakukan pelecehan seksual itu gitu. Terus kita juga harus memahami bahwa anak laki-laki dapat mengalami pelecehan seksual. Betul. Kan tadi udah dibilang pelaku itu tidak hanya laki-laki, tapi mayoritasnya laki-laki. Jadi bisa saja yang dilecehkan itu pelakunya itu dari perempuan ke laki-laki gitu. Jadi seperti itu. Ya, terus juga memahami bahwa pelecehan seksual tidak menyebabkan homoseksual. Nah, selanjutnya itu kita juga harus mengenali adanya hambatan internal dan eksternal untuk menerima perawatan. Jadi kan kita melakukan layanan ke orang yang melakukan pelecehan itu, ke pelaku gitu. Jadi kita harus tahu dulu dia ada faktor hambatan nggak ketika dilakukan nanti perawatan, dilakukan terapi atau sebagainya macamnya. Nanti kan dia bercerita soal apa yang dia lakukan. Terus nanti tuh ada kan di dalam dirinya dia merasa oh nggak mau lah cerita-cerita nanti. Jadi kita tahu dulu apa yang menghambatnya dari internal dan juga apa yang menghambatnya eksternal sebelum perawatan itu berjalan gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi kita harus tahu juga bahwa anak laki-laki itu atau nantinya anak perempuan atau pelakunya itu memang memerlukan perawatan gitu agar tidak melakukan itu, agar terkuranginya pelaku pelecehan seksual itu gitu. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, semoga dapat dimengerti. Selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Revin Lubis akan membahas mengenai dampak penyimpangan seksual di setiap umur dan tahap pengembangan. Pelecehan seksual terjadi sepanjang masa kanak-kanak dan lintas konteks budaya dan kelas. Setiap anak itu akan menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap pelecehan seksual terkait dengan ditinjau dari beberapa faktor, yakni dari faktor usia, jenis kelamin, dan juga budayanya. Ketika terjadi pelecehan seksual, baik anak laki-laki ataupun perempuan, biasanya akan tetap diam. Jadi kita sebagai orang tua atau orang dewasa yang berada di sekitar mereka harus menyadari apa saja tanda-tanda atau gejala pelecehan seksual yang terjadi. Tanda fisik yang terlihat ketika terjadi pelecehan seksual, yakni adanya nyeri, kemudian adanya luka yang terjadi kemudian terjadi pendarahan atau pembuangan dari alat kelamin, kemudian biasanya terjadi di dubur atau mulut. Nah, nyeri atau luka ini biasanya akan terjadi terus-menerus dan berulang-ulang ketika anak buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian secara perilaku mereka biasanya akan mengalami kecelakaan mengompol. Tapi kecelakaan mengompol ini bukan karena toilet trainingnya yang bermasalah, tetapi itu terjadi karena perubahan perilaku setelah pelecehan seksual itu terjadi. Kemudian ada penurunan berat badan atau kenaikan berat badan. Ini mempengaruhi hormon stres pada anak. Kemudian mereka akan kurang perawatan pribadi. Dampak pelecehan seksual terhadap bayi dan toddler rentang usia 0-5 tahun. Anak yang mengalami pelecehan seksual, mereka akan menjadi melekat pada orang dewasa yang akrab dan dekat dengan mereka seperti pengasuh, guru, ataupun orang tua. Kemudian mereka akan menolak meninggalkan tempat-tempat yang mereka anggap itu aman, seperti rumah. Mereka juga akan mengalami perubahan yang signifikan dalam makan atau kebiasaan tidur. Dalam makan itu mempengaruhi banget ya, apalagi stres gitu, dan juga kebiasaan tidur. Anak juga akan mengeluh sakit fisik dan nyeri yang tidak memiliki dasar medis. Anak lebih muda, usia 6-9 tahun. Mereka yang mengalami pelecehan seksual akan mulai menarik diri dari teman-teman mereka. Kemudian menolak untuk pergi ke sekolah, atau mereka mungkin mulai bersikap agresif
apalagi kalau misalnya bertanya mengenai apa yang terjadi pada dirinya. Mereka juga akan mengalami kesulitan berkonsentrasi, kemudian karena akibat dari turunnya konsentrasi tadi akan mengurangi juga kinerja sekolahnya. Pada masa remaja awal, remaja akan menyadari seksualitas mereka. Mungkin saja mereka bereksperimen dengan seks atau bahkan menjadi target seks. Remaja yang mengalami pelecehan seksual biasanya menunjukkan respon traumatis berupa mimpi buruk, kemudian mati rasa emosional, tidak ada pengingat trauma, depresi, kemudian adanya pikiran untuk bunuh diri, kesulitan dalam hubungan teman sebaya, kemudian perilaku merusak diri sendiri. Remaja biasanya enggan untuk membahas mengenai perasaan mereka atau menolak reaksi emosional terhadap pelecehan seksual, atau biasanya mereka tuh menutup diri gitu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan reaksi terhadap pelecehan seksual. Yang pertama itu faktor pelaku pelecehan. Efek akan lebih parah apabila pelaku pelecehan seksual ini dilakukan oleh orang terdekatnya. Dilibatkannya kekerasan atau tidak. Ketika dilibatkan kekerasan, maka ini akan mempengaruhi tentang tingkat trauma anak. Dan ini juga akan berkonsekuensi dengan emosional dan kesehatan fisik anak. Durasi pelecehan. Ketika durasi pelecehan itu berlangsung lama, maka akan berakibat buruk pada kondisi emosional dan kesehatan bagi anak. Apakah anak memberitahu orang lain? Nah, di sini tuh dilihat dari bagaimana respon kita ketika anak menceritakan pengalamannya terhadap pelecehan seksual itu. Jadi penting bagi kita respon yang kita tunjukkan itu seperti apa. Ini nanti akan mempengaruhi emosional pada anak. Apabila respon yang kita berikan itu meragukan, kemudian mengabaikan, menyalahkan atau mempermalukan dia, maka ini akan berdampak pada emosionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Ardanovita. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dampak pelecehan seksual pada pengasuhan. Dampak pelecehan seksual pada pengasuhan ini biasanya dilakukan oleh pengasuh. Anak akan mengungkapkan dirinya mengalami pelecehan seksual dan pengasuh mungkin akan merasakan rasa marah, tidak percaya, kaget, khawatir, sedih, maupun takut. Anak juga akan mengalami sexual abuse oleh pengasuhnya. Setelah itu, anak akan membutuhkan perawatan khusus seperti kebutuhan psikologis, sosial, pengaturan perawatan, kebutuhan hukum, dan intervensi lainnya. Yang pertama, psikologis. Biasanya di sini untuk memahami perasaan mereka tentang pelecehan dan untuk mengatasi pasca trauma stres yang muncul. Yang kedua, kebutuhan sosial. Di sini anak-anak membutuhkan bantuan untuk pulih dari dampak pelecehan seksual pada keluarga dan hubungan keluarga untuk memastikan mereka pergi kembali ke sekolah dan kehidupan bersosialnya dengan baik. Dan untuk mengembangkan pertahanan hubungan positif dan percaya dengan teman sebaya dan orang dewasa di komunitas itu. Yang ketiga, pengaturan perawatan. Anak akan membutuhkan tempat untuk pulih jika terjadi pelecehan seksual itu
terjadi kembali. Yang keempat, kebutuhan hukum. Anak memiliki hak atas keadilan dan memerlukan dukungan atas pelecehan yang telah terjadi. Dan yang terakhir, intervensi lainnya yaitu ketika orang tua menitipkan anaknya kembali kepada orang lain, siapapun itu, mereka harus memiliki intervensi perlindungan yang ditargetkan. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai mekanisme dan norma perlindungan anak. Jadi perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada 4 cara melindungi anak dari pelecehan seksual yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ajari anak tentang anatomi tubuhnya. Yang kedua ajari anak tentang otoritas diri. Yang ketiga ajari anak untuk berkata tidak. Dan yang keempat ada jaga komunikasi dengan anak. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ajari anak tentang anatomi tubuhnya. Pengenalan anatomi tubuh itu diperlukan untuk mengajari anak tentang anggota tubuhnya. Sayangnya kan ada beberapa orang tua yang milih untuk menggunakan sebutan lain untuk nyebut anggota tubuh yang dianggap tabu, kayak burung untuk Mr. P atau gunung untuk payudara. Meskipun hal itu sulit ya, tapi sebaiknya orang tua atau ibu mengajari anaknya tentang anggota tubuh sesuai dengan nama yang sebenarnya, kayak misalnya Mr. P atau payudara atau Miss V. Nah, nggak perlu diubah atau diperhalus, karena cara kayak gitu tuh justru malah bisa buat anaknya salah tafsir juga gitu. Terus diperkenalkan anaknya ke anggota tubuhnya yang lain atau anggota tubuh yang sensitif. Nah, selanjutnya ada ajari anak tentang otoritas diri. Otoritas diri yang dimaksud di sini tuh mengajari anak tentang batasan pada dirinya, termasuk mengajari anak tentang area tubuh mana yang boleh dan nggak boleh sama sekali untuk disentuh orang lain, kecuali saat penanganan medis ya. Bagian-bagian itu tuh ada bibir, dada, alat kelamin, dan pantat. Karena dengan cara ini anak akan belajar untuk memberikan batasan, dan itu juga akan melindungi dirinya dari risiko pelecehan seksual ke depannya gitu. Yang ketiga ada ajari anak untuk berkata tidak. Jadi cara ini akan ngajarin anak untuk bisa dan berani bilang enggak pada setiap ajakan yang berasal dari orang yang enggak dikenal, termasuk permintaan dan ajakan yang mengarah ke pelecehan seksual. Misalnya permintaan seseorang untuk menyentuh bagian tubuhnya. Perjelas juga bahwa anak punya hak untuk menolak secara tegas jika orang tersebut mengatakan bahwa menyentuh bagian tubuhnya adalah hal yang wajar. Jadi kalau perlu anak boleh melapor ke guru atau orang tua atau orang terdekat jika ada orang lain yang mencurigakan atau mengajari hal-hal aneh gitu. Jadi kayak kalau misalnya anaknya diajak untuk melakukan hal yang tidak atau disentuh bagian tubuhnya, ajari anak untuk tolak, berani bilang enggak gitu. Karena kan ada beberapa orang yang sebenarnya dia tahu dia nggak mau tapi dia nggak berani bilang enggak gitu. Jadi ajari anak dari kecil untuk itu hak dia untuk berani bilang enggak, untuk tegas bilang enggak, untuk menolak ajakan tersebut gitu. Yang terakhir tuh ada jaga komunikasi dengan anak. Jadi tujuannya supaya anak dapat menceritakan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya kepada orang tua. Dengan komunikasi yang baik ini, anak nggak akan ragu untuk terus terang dan jujur tentang apa yang telah dialaminya. Pelecehan seksual itu kan bukan hal yang gampang untuk diceritain ya. Jadi komunikasi yang baik antara orang tua dan anak memungkinkan adanya keterbukaan informasi, termasuk hal negatif sekalipun. Jadi kalau misalnya anaknya tipe anak yang tertutup, ibunya dapat memancing dengan pertanyaan bagaimana sekolahnya hari ini, atau apakah ada hal yang perlu ibu tahu tentang hari ini gitu.
ya atau pertanyaan-pertanyaan serupa lainnya. Selalu ingatkan juga kepada si anak kalau orang tua akan selalu ada di sampingnya, sehingga ia nggak perlu takut untuk bercerita apa adanya dan terus terang kalau ada sesuatu yang buruk terjadi ke dia. Nah, selain tadi beberapa cara yang udah saya jelaskan, saya juga akan menampilkan satu video yang semoga bisa membuat teman-teman semua lebih paham lagi dengan materinya. Perkenalkan, ini Bunga, seorang anak berusia 7 tahun yang tidak tahu betapa pentingnya menjaga diri dan tidak melakukan hubungan seksual di usia dini. Di Surabaya, Bunga tinggal dengan neneknya. Saat Bunga masih duduk di bangku SD, Bunga pernah melakukan hubungan seks dengan temannya dan melihat blue film. Menginjak SMP, Bunga harus berjualan koran di jalan raya. Tanpa Bunga sadari, dia diperhatikan oleh seorang laki-laki dan diajak ke hotel. Setelah mendapatkan perlakuan tidak baik, Bunga merasa trauma, takut, dan pendiam. Perlu kalian ketahui, kekerasan seksual adalah suatu bentuk penyiksaan terhadap anak, di mana orang dewasa atau remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual, seperti perkosaan, penyiksaan seksual, dan melukai korban. Sedangkan pelecehan seksual adalah suatu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual, seperti siulan dan menyentuh bagian tubuh. Menurut Komnas Perempuan, kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Sedangkan data korban pelecehan dan kekerasan seksual di Surabaya tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan. Kemudian di tahun 2014 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Lalu pada tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan. Jika tidak segera ditangani, generasi bangsa akan hancur. Cegah dan lindungi anak kita dari bahaya pelecehan dan kekerasan seksual sejak dini. Caranya, dengan berikan kasih sayang pada anak. Biasakan anak untuk selalu jujur. Tanamkan rasa malu sedini mungkin. Perhatikan penampilan anak. Kenalkan pada anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, mulai dari bahu sampai ke lutut. Ajarkan anak untuk mengatakan jangan, berteriak, dan lari jika ada orang lain yang akan menyentuhnya. Ajarkan anak untuk menolak jika ada seseorang yang memberi mainan dan uang. Bekali anak dengan ilmu bela diri. Jangan biarkan anak keluar rumah tanpa izin. Pisahkan tempat tidur saat anak telah berumur 10 tahun. Dampingi anak saat menggunakan gadget. Perhatikan lingkungan anak. Ajarkan anak untuk berpakaian sopan dan selalu berdoa untuk anak. Ayo, selamatkan anak kita dari bahaya pelecehan dan kekerasan seksual. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan seksual adalah suatu bentuk penyiksaan terhadap anak, di mana orang dewasa atau remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual, seperti perkosaan, penyiksaan seksual, dan melukai korban.
Sedangkan pelecehan seksual adalah suatu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual, seperti siulan dan menyentuh bagian tubuh. Menurut Komnas Perempuan, kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Sedangkan data korban pelecehan dan kekerasan seksual di Surabaya tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan. Kemudian di tahun 2014 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Lalu pada tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan. Jika tidak segera ditangani, generasi bangsa akan hancur. Cegah dan lindungi anak kita dari bahaya pelecehan dan kekerasan seksual sejak dini. Caranya, dengan berikan kasih sayang pada anak. Biasakan anak untuk selalu jujur. Tanamkan rasa malu sedini mungkin. Perhatikan penampilan anak. Kenalkan pada anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, mulai dari bahu sampai ke lutut. Ajarkan anak untuk mengatakan jangan, berteriak, dan lari jika ada orang lain yang akan menyentuhnya. Ajarkan anak untuk menolak jika ada seseorang yang memberi mainan dan uang. Bekali anak dengan ilmu bela diri. Jangan biarkan anak keluar rumah tanpa izin. Pisahkan tempat tidur saat anak telah berumur 10 tahun. Dampingi anak saat menggunakan gadget. Perhatikan lingkungan anak. Ajarkan anak untuk berpakaian sopan dan selalu berdoa untuk anak. Ayo, selamatkan anak kita dari bahaya pelecehan dan kekerasan seksual. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.